bener-bener pengalaman yang menegangkan buat gue, orang yang nggak pernah sama sekali namanya off-road. Gue ngerasain gimana mobil tuh hampir terbalik, harus nyebrangin sungai yang arusnya lagi deres banget, dan trekking naik gunung karena mobil yang gue tumpangin ini terjebak di tanah yang berlumpur. Ini semua gue alamin waktu lagi liputan di Kalimantan Utara. So, ini cerita gue dari lapangan. Waktu itu tanggal 14 sampai 16 Agustus 2023, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mau meninjau proses pembangunan jalan dari Malinau sampai ke Krayan. Jalan ini tuh nantinya bakal jadi jalan utama untuk masyarakat Krayan ini mendapatkan kebutuhan pokok mereka supaya lebih mudah. Wilayah Krayan ini adalah wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Jadi selama ini masyarakat Krayan itu mengandalkan kebutuhan mereka dari sebagian besar dari Malaysia karena lebih mudah dan lebih murah juga, aksesnya lebih gampang didapatkan. Nah, sementara dari Indonesia, pengiriman barang-barang itu lebih sulit karena harus melalui pesawat perintis. Akibatnya, memang barang-barangnya ini jauh lebih mahal dan ini tuh berpengaruh kepada ekonomi masyarakat Krayan. Tapi kalau dibayangin sih memang nggak mudah untuk membangun jalan sepanjang 200-an kilometer ini, sementara medannya bener-bener berat dan se-ekstrim itu. Nah, rute yang kita lewatin itu adalah dari Malinau ke Desa Semamu, lalu dari Semamu ke Binuang, dan dari Binuang ke Longbawan di Kecamatan Krayan. Dan bener aja, baru perjalanan hari pertama, mobil yang gue tumpangin hampir terbalik. Kalau genjot mundur gimana, Kek? Sabar. Handle batu dulu belakang. Mobilnya sih double gardan ya, mobil yang sebenarnya bisa untuk jalur yang sulit atau medan yang berat kayak nanjak. Tapi yang namanya tanah lembek dan licin itu nggak bisa dihindarin, akhirnya mobil kita slip. Dicoba buat naik nggak bisa, dan dicoba akhirnya untuk mundur. Begitu mundur, kena batu yang gede banget sampai ban depan sebelah kiri itu keangkat. Itu isi mobil udah miring semua. Gue sampai bingung sendiri, ini kalau gue gerak untuk keluar, mobilnya bakal seimbang atau enggak nih. Sedangkan kalau gue di dalam terus, gimana kalau nanti mobilnya kebalik gitu kan. Suasananya gelap, yang gue tahu adalah kiri itu lereng bukit dan kanan itu hutan-hutan. Nah, antara hutan atau jurang ini gue udah gak berani nengok lagi gitu. Untungnya teman-teman dari rombongan ini langsung bukain pintu mobil kita dan bantuin kita turun. Dan setelah semua penumpangnya turun, mobilnya ini yang ada tali di bawahnya itu langsung ditarik talinya ke pohon. Jadi ada mesin di bawahnya yang bisa narik tali itu supaya mobilnya tuh balik ke posisi semula gitu. Tapi ini baru satu dari sekian kejadian di mana mobil-mobil di rombongan kita tuh berkali-kali slip dan harus memang ditarik, dibantuin sama eskavator atau alat berat atau bulldozer. Bahkan ada satu mobil yang masuk ke jurang, tapi untungnya semua penumpang selamat. Tantangannya nggak cuma sampai di situ aja guys. Besokannya ketika kita lagi mau nyebrangin sungai dari daerah Semamu ke Binuang, arus sungai yang tadinya sebenarnya bisa dilewatin pakai mobil double gardan kami, ini sampai nggak bisa lewat karena sungainya banjir dan arusnya deres. Jadi kita harus pakai ketinting. Ketinting tuh perahu kecil yang isinya cuma 3-4 orang aja muatnya. Ini juga menurut gue detik-detik yang menegangkan banget selama perjalanan. Karena kita juga kejar-kejaran sama waktu, dimana kita tuh ngelihat makin siang arus sungainya ini juga makin gede. Jadi sebisa mungkin semua rombongan itu udah nyebrang sebelum arusnya itu nggak bisa lagi dilewatin. Terjadi lagi musibah pas kita mau ngerekam momen lagi nyebrangin sungai ini. Kita rekam pakai drone, dan drone-nya tiba-tiba hilang sinyal dan langsung masuk ke sungai yang saat itu deres banget sungainya. Jadi nggak mungkin juga kalau kita menghabiskan waktu untuk nyari itu. Jadi kita cuma bisa bilang goodbye sama drone kita. Tapi untungnya di penyeberangan sungai yang terakhir dari arah Binuang ke Longbawan, ini ada jembatan gantung yang masih bisa kita lewatin. Walaupun nggak bisa dilewatin pakai mobil, tapi di seberang jalan sana udah disediain mobil yang lainnya untuk mengantarkan kita selama di Longbawan nanti gitu. Jadi kita masih bisa nyebrangin sungai lewat jembatan gantung itu dengan aman. Wih, habis nyebrang sungai, deg-degan. Nggak kayak di Dufan guys, beneran ini mah.
Pada hari ketiga perjalanan, sampailah kita akhirnya di Krayan, di Desa Longbawan, yang kita melihat tanda-tanda kehidupan di sana. Nggak lagi cuma ngelihat lereng bukit, hutan yang gelap, dan tanah yang berlumpur, tapi kita bisa lihat ada warga di sana, ada rumah-rumah, dan akhirnya bisa dapat sinyal. Nah, setelah istirahat 1 malam di sana, besoknya kita mengikuti upacara peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Nah, Bapak Gubernur ini menjadi inspektur upacaranya. Wah, di situ rasanya terbayar semua sih perjalanan panjang yang udah kita lewatin dengan segala drama dan musibah yang terjadi. Masyarakat yang sejauh itu pun turut merasakan arti kemerdekaan dan juga mereka bangga gitu menjadi bagian dari Indonesia, karena dilihat antusias mereka ngikutin upacara juga tinggi sekali, dan ada petugas upacaranya, ada masyarakat yang pakai pakaian adat Dayak mereka, terus juga ada anak-anak SD, SMP, SMA yang udah berbaris rapi di sana, ada juga dari personil TNI Polri yang juga ikutin upacara itu. Pokoknya berasa banget warga perbatasan ini tuh juga mengakui diri mereka itu sebagai bagian dari Indonesia, walaupun memang kebutuhan mereka saat ini masih sedikit banyak bergantung kepada Malaysia. Kayak mobil-mobil di sana, sejauh yang gue lihat itu adalah produk-produk dari Malaysia gitu, plat nomornya juga plat nomor Malaysia. Jadi terharu banget, merinding juga begitu ngelihat merah putih berkibar di tempat yang paling ujung banget di wilayah Indonesia. Pak Gubernur juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa jalan dari Malinau sampai ke Krayan ini udah terhubung gitu. Walaupun memang saat ini belum aspal dan masih banyak titik-titik yang berbahaya dan ekstrim, tapi yang jelas besar banget harapannya supaya jalan ini akhirnya bisa terbangun dan masyarakat di sana juga bisa terbantu melalui kebutuhannya mereka yang bisa disupport dari Indonesia. Jadi itu cerita gue selama liputan di Kalimantan Utara. Ada yang mungkin pernah nyobain jalur itu juga? Boleh komen di bawah, dan jangan lupa untuk ikutin cerita gue dari lapangan berikutnya.